Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi Doktif, di mana Doktif ini sudah melaporkan Dr. Richard Lee terkait produk kecantikan Dr. Richard Lee yang tidak mengandung whey tomato. Tapi sayangnya saat diminta keterangan di persidangan, Doktif ini banyak blundernya. Dari mana saudari menyatakan bahwa tidak memiliki kandungan whey tomato? Apakah ada bukti laboratoriumnya? Di WT itu tidak ada yang namanya salami nitrosaticum, tetapi hanya terdapat redus glutathione. Itu asumsi Anda berarti? Tidak ada hasil lab, tapi berdasarkan hasil PIS dan BPOM dibuktikan bahwa memang WT tidak mengandung tomato. Bohong. Kapolda Metro Jaya tanggal 13 Oktober 2025, hal permohonan pengujian laboratorium bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini belum tersedia penanda spesifik maupun metode uji yang tervalidasi untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi kandungan bahan pada produk whey tomato di laboratorium kami. Demikian kami Bagaimanakah nasib Doktif selanjutnya? Tapi sebelumnya saya akan mengulas dari angka lahirnya, di mana Doktif ini kalau menurut Google angka lahirnya 12 Januari 1981. Bintang Capricorn, Sio ayam logam. Bintang Capricorn ini orangnya keras kepala, susah dinasehati, sedangkan ayam logam ini orangnya juga keras dan minta kesempurnaan. Saya melihat dari sisi negatifnya ya, tapi semuanya itu ada sisi baik dan sisi negatifnya. Berhubung di sini adalah masalah hukum, saya melihatnya dari sisi kekurangannya saja ya. Nah, kemudian dari angka lahirnya Doktif ini, kalau dari lepetnya didominasi angka logam. Angka logam ini biasanya salah satunya adalah bisa terkena penyakit kayak kanker, tumor, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa terjadi misalnya kecelakaan. Tiga, bisa jadi karena ada masalah kemudian masuk penjara. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Jadi untuk Doktif ini juga harus hati-hati, jangan sampai dia melaporkan Dr. Richard Lee, ternyata nanti bisa dilaporkan balik oleh Dr. Richard Lee terkait dari situasi yang seperti ini. Karena saya tadi ngelihat di video Doktif kok seperti itu pernyataannya. Dan di angka lahir Doktif ini juga ada angka di mana dia lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri daripada keuntungan lain. Atau bisa dibilang ada tipu daya dalam masalah keuntungan dan keuangan. Jadi seperti itu. Nah, mari kita prediksi melalui kartu tarotnya ya, bagaimana nasib Doktif selanjutnya terkait dengan Dr. Richard Lee ini. Nasib Doktif. Joy, kesenangan. Gosip. Man female. A constant of lack, kesadaran yang menurun. Raja koin. Nah, nasib Doktif ini untuk saat ini masih dibilang ya masih baik karena masih berproses, belum terjadi sesuatu ya. Jadi Doktif saat ini masih bisa happy, masih bisa senang, tapi di sini ada gosip-gosip yang akan menerpa Doktif. Nah, gosip-gosip ini tentunya terkait dari di mana dia memberikan keterangan di persidangan tersebut. Ada simbol man female, simbol Doktif keluar yang pada akhirnya ada situasi di mana dia tertekan pikirannya dan lain sebagainya imbas dari proses hukum yang sedang dilewati. Sekalipun dia sebagai pelapor terkait dari Dr. Richard Lee ini, tapi kalau pelaporannya tidak didukung dengan keterangan-keterangan yang kuat, tentunya masalah hukum bisa berbalik arah menerpa Dr. Richard, menerpa detektif ya. Kemudian di sini dari angka lahirnya kan juga didominasi angka logam. Jadi Doktif juga harus hati-hati seperti yang saya bilang tadi, angka logam itu ada potensi salah satunya yang saya sebut tadi itu. Nah, kalau dihubungkan dengan proses hukum salah satunya adalah Doktif bisa dilaporkan balik.
Itu kalau menurut angka kelahirannya, ya toh, ada potensi ke arah sana. Kemudian, apakah Dr. Richard Lee akan melaporkan balik pada Doktif nantinya? Aktivasi akan mengaktifkan, akan melaporkan. Grief, duka cita, karena dia menderita kerugian terkait dari imbas pelaporan Doktif. Official person, bisa dibilang petugas aparat yang akan menangani kasusnya ini, backing emas dan membuka kedok dari dokter detektif, ya, akan membuka kedoknya. Raja tongkat, simbol dari DRL ini. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan pihak dari Dr. Richard Lee akan melaporkan balik terkait dokter detektif ini. Karena Dr. Richard Lee merasa dia menderita kerugian terkait dari pelaporan dokter detektif ini. Kalau melihat dari videonya, ternyata dokter tidak tahu siapa pemilik dari toko di media sosial sebagai tempat, entah dia entah siapa yang beli produknya Dr. Richard Lee itu. Jadi dia tidak beli di toko resminya Dr. Richard Lee, beli di tempat lain yang dia sendiri nggak tahu pemiliknya seperti apa, siapa, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi bumerang untuk dokter nantinya. Saudari tahu siapa pemilik Grabashop, akun Grabashop? Saya tidak tahu dan saya juga tidak perlu tahu. Bohong. Di BAP Anda menyatakan, Yang biasa merasa terintimidasi kalau di BAP Lah, dia biasa Anda teriak-teriak. saya agak belakang. Bohong. Saya bacakan yang mulia. Saya bacakan ya. Sebentar nih. Sebentar, saya bacakan. Ya. Kebiasaan bohong sih Samira. Apakah saudari tahu siapa nama dan di mana alamat dan berapa nomor telepon dari pemilik akun Rachel Shop yang telah menjual produk DNA salmon di rumah saja, di rumah aja secara online di Tokopedia? 15. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. B. Bahwa Rachel Shop yang telah menjual produk DNA salmon di rumah aja secara online di Tokopedia pemilik akun Dr. Richard. Jadi pernyataan Anda yang benar yang tadi di sidang atau yang di BAP, makanya yang mulia tadi saya menghadirkan ke depan itu apakah ada perubahan dari pernyataan ini. Di sini dibilang Richard yang punya akun tersebut, di sana bilang bukan. Yang benar yang mana? Ya, yang benar yang mana di apakah yang di persidangan ini atau yang di acara ini? Di berita acara ini selalu mengatakan berapa sop itu adalah pemilik Jantung nggak lo? Dr. Richard ya? Betul, Dr. Richard. Iya, jadi mungkin pada saat itu yang saya maksudkan pengertiannya adalah produk dari Dr. Richard seperti itu. Tapi kalau untuk akunnya, saya tidak mengenal akunnya apakah pemiliknya itu Dr. Richard atau tidak. Tapi produknya itu adalah produk dari Dr. Richard. Saya tidak pernah mengenal akun dari Grabashop, tetapi produk dari Grabashop dan Racialized itu saya yakin adalah milik dari Richard. Saya tidak bicara pemilik, saya tidak bicara produk, saya bicara pemilik. Di sini ditanyakan pemilik. Kenapa? Karena kalau di sini nih Grabashop ini pemiliknya si X, maka yang harus dilaporkan si X ini pemilik Grabashop ini. Jadi kalau ini miliknya Dr. Richard, maka Dr. Richard yang dilaporkan. Tapi kalau pemiliknya si Arman, maka Arman yang harus dilaporkan. Nah, makanya di sini Dr. Richard Lee sudah menyusun akan menyerang balik dari doktif ini yang dilambangkan wind, angin, aktivasi, dan orang menyembur ini, karena ada banyak kerugian yang sudah diderita Dr. Richard Lee. Kemudian Dr. Richard Lee akan membuka kedoknya juga, doktif ini seperti apa. Simbol Dr. Richard Lee juga simbol dari petugas-petugas yang berwenang nantinya. Jadi ini akan semakin ramai teman-teman. Nah, kemudian bagaimanakah nasib dokter detektif ini ke depannya seandainya Dr. Richard Lee melaporkan balik?
rebirth, ada kelahiran kembali atau kehidupan yang baru. Recovery, pemulihan atau kunci bisa membuka masalah ini atau bisa menutup masalah ini, yang artinya bisa dilaporkan atau bisa juga tidak, tergantung dari doktifnya ini. Journey, sebuah proses perjalanan. New beginning, jadi ada dua kartu yang disimbolkan memulai hidup baru, memulai situasi yang baru. 9 koin, simbol dari doktif. Dari kartu-kartu ini ada energi yang kuat, yaitu hidup baru untuk doktif. Nah, hidup baru ini juga ada simbol kunci. Nah, kuncinya itu tergantung perilaku doktif selama ini. Apakah dia melaporkan DRL ini dengan bukti yang kuat, atau sekedar seperti itu, ataukah dia memiliki bukti yang kuat sehingga DRL bisa dinyatakan bersalah. Ya, ini nanti bisa kita lihat di proses selanjutnya. Cuman di kartunya ini ada simbol memulai hidup baru. Memulai hidup baru dan ada simbol kunci. Kuncinya tergantung doktif. Nah, kita gali memulai hidup baru ini, hidup baru yang seperti apa nantinya. Serigala berbulu domba. First person, pembisik. Orang bertopeng lagi yang keluar. Kemudian The Loving Woman, dari dokter detektif keluar kartunya. Renewal, kebangkitan. Jadi begini, kehidupan doktif selanjutnya bisa dibilang akan kebuka tabirnya. Kenapa bisa kebuka? Ya, memang sudah saatnya. Memang doktif ini banyak yang menyukai doktif karena sudah membongkar terkait dari skincare yang abal-abal. Ya. Tetapi di sini juga ada simbol false person, di mana doktif katakanlah ada sebuah kesalahan yang sedang ditutupi. Kemudian di sini ada simbol serigala berbulu domba. Kelihatan baik tapi di belakangnya kurang baik. Dan ini ada kaitannya dengan angka kelahirannya yang ada potensi seperti yang saya bilang tadi. Dia lebih mengutamakan keuntungan sendiri, tidak mikirkan orang lain. Katakanlah dia membongkar terkait skincare yang abal-abal, tapi kemudian juga dia menawarkan skincare-nya. Jadi ini yang membuat orang menjadi antara suka dan tidak suka. Sukanya dia membongkar skincare abal-abal, tidak sukanya kenapa dia menjual skincare. Andai kata dia murni sebagai pereview dan tidak menjual, mungkin masyarakat lebih respon kepadanya. Tapi ternyata dia juga menawarkan skincare-nya dan itu membuat ada situasi yang masyarakat ini menjadi tidak suka. Apalagi ada video saat pengacaranya Dr. Richard Lee ngomong, bertanya pada doktif menjual skincare saat persidangan. Kemudian doktif menjawab, saya menjual skincare sebelum persidangan. Ketika persidangan saya tidak menjual. Berjualan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tangerang. Itu saja. Jawaban saya, ini saya harus dihargai juga jawaban saya ya. Tidak harus dipaksakan dong sesuai dengan keinginan Anda ya. Saya jawab sesuai dengan jawaban saya, harus diterima. Saya jawabnya iya atau tidak. Pertanyaan saya jawabannya iya atau tidak. Jawab aja menurut versi dari saksi. Menurut versi saya, pada saat sidang belum dimulai, saya memang menjual. Tapi pada saat sidang sudah dimulai, saya berhenti melakukan penjualan. Yang mulia majelis, kami mohon saksi ditegur atas melakukan jualan di dalam ruang sidang yang mulia ini. Karena kami aja minum jadi ditegur yang mulia. Siap yang mulia. Ini juga membuat dari pandangan dari para hakim tentunya juga masyarakat tentunya menjadi
kok doktif seperti ini jadinya ya toh. Nah ternyata memang ada sesuatu yang ditutupi oleh doktif. Ini simbolnya orang bertopeng, dan ini tadi juga ada simbolnya orang bertopeng. Jadi ada sesuatu tujuan dari doktif ini, kenapa dia sampai mereview skincare abal-abal yang seperti itu. Ternyata dia juga ada keuntungan agar produknya bisa laku terjual. Dan kita lihat bagaimanakah setelah kasusnya ini produknya doktif ini bisa laku terjual kah? Jadi masalah keuangan doktif ini katanya seperti itu ya. Ada simbol pergerakan, miracle, keajaiban, courthouse, rumah pengadilan, keluar rumah pengadilannya, the honoring pet, harga diri, kemudian wish counselor, pertimbangan. Jadi begini, nasib baik terkait dari skincare-nya Dr. Doktif masih saja banyak yang beli. Movement, sebuah pergerakan dan keajaiban. Ya, masih ada yang beli. Awalnya. Garis bawahi awalnya masih banyak yang beli. Tetapi setelah masuk proses persidangan ini, ya, simbolnya dari courthouse, gedung pengadilan ini ya. Kemudian di sini ada honoring fee, harga diri yang begitu tinggi yang dijaga oleh doktif. Nah, di sini membuat masyarakat sebagian menjadi berpikir lagi ketika mau beli produknya dokter detektif ini. Jadi di sini bisa diartikan ada mengalami penurunan terkait dari produk kecantikan dokter detektif ini setelah masuk proses persidangan dia vs Dr. Richard Lee ini. Kenapa begitu? Karena masyarakat jadinya juga ada rasa ketidaksukaan. Seperti yang saya bilang tadi. Kenapa dia mereview produk kemudian dia menjual produknya? Maksudnya apa? Nah, ini yang membuat masyarakat menjadi kurang klik pada dokter detektif. Sebenarnya tujuan mereview itu bagus agar kita melek bahwa produk-produk ini mengandung ini dan mengandung itu. Tapi ya ternyata saat ditanya oleh pengadilan tadi, oleh hakim tadi, apakah dia sudah uji lab terkait dari produknya Dr. Richard Lee, ternyata belum. Nah, blunder kan jadinya. Jadi untuk dokter ini hati-hati loh, ada potensi dia diserang balik oleh kubunya Dr. Richard Lee. Dan dari angka lahirnya juga ada potensi seperti itu. Salah satunya bisa terpenjara di sini karena simbolnya logam yang mengurung. Tapi simbol logam ini bisa diartikan macam-macam, tidak hanya bisa dipenjara, bisa juga mengalami sakit kayak kanker, kayak tumor, kemudian bisa juga sakit kemudian ada operasi, karena logam ini juga bisa diartikan pisau ya, atau pisau operasi dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Ini masih analisa, biasanya ada kejadian-kejadian yang seperti itu yang intinya hidupnya akan terkena dengan benda logam. Ya. Nah, benda logam ini kan macam-macam. Bisa besi sel, bisa pisau, juga bisa ketabrak, sakit dan lain sebagainya yang ada peluang untuk operasi dan lain sebagainya. Intinya bertemu dengan benda-benda logam. Jadi untuk dokter ini hati-hati terkait dari proses ini. Juga di angka lahirnya juga ada potensi adanya angka-angka memanfaatkan orang demi keuntungan pribadi atau mengambil keuntungan pribadi dengan segala cara. Ada di sini angka lahirnya, ya. Jadi untuk dokter mulai hati-hati karena dia sudah mulai kelihatan blundernya di sini. Dia melaporkan Dr. Richard Lee, tapi dia kurang bukti untuk bisa menjerat Dr. Richard Lee karena ternyata dia belinya produknya
tidak di toko resmi Dr. Richard Lee, dan itu bisa membuka peluang untuk Dr. Richard Lee menyerang.